Jika orang-orang Muslim semacam Vindi Rizky dan Akbar berusaha memahami kepercayaan orang lain, pada tahun 1492, Kristen Barat justru terbukti tidak bisa bertoleransi terhadap kedua agama Ibrahim yang lain. Selama abad ke-15, antisemitisme telah meningkat di seluruh kawasan Eropa, dan orang-orang Yahudi terusir dari satu kota ke kota lain, seperti dari Linz dan Wina pada tahun 1421, Cologne pada tahun 1424, Augsburg pada tahun 1439, Bavaria pada tahun 1442, dan Moravia pada tahun 1454. Mereka diusir dari Perugia pada tahun 1485, Vicenza pada tahun 1486, Parma pada tahun 1488, Lucca dan Milan pada tahun 1489, dan Tuscany pada tahun 1494. Pengusiran Yahudi Sephardic Spanyol harus dilihat dalam konteks tren Eropa yang lebih luas ini. Orang-orang Yahudi Spanyol yang pernah bermukim di wilayah Kekaisaran Utsmani terus mengalami rasa tercerabut yang diperberat oleh rasa bersalah yang tak rasional karena masih bisa bertahan hidup. Ini barangkali tidak berbeda dengan rasa bersalah yang dipikul oleh orang-orang yang berhasil lolos dari Holocaust Nazi, dan karena itu adalah signifikan bahwa pada masa sekarang sebagian Yahudi merasa tertarik pada spiritualitas yang dikembangkan oleh kaum Yahudi Sephardic abad ke-16 untuk membantu mereka menghadapi situasi keterusiran mereka. Bentuk kabalisme baru ini kemungkinan berasal dari provinsi Balkan di Kekaisaran Utsmani, tempat kaum Sephardi mendirikan berbagai kelompok sosial. Tragedi tahun 1492 tampaknya telah menimbulkan kerinduan meluas akan pembebasan Israel yang pernah diramalkan nabi-nabi. Sebagian Yahudi di bawah pimpinan Joseph Caro dan Solomon Al-Kabas bermigrasi dari Yunani ke Palestina. Spiritualitas mereka berupaya menyembuhkan rasa terhina yang telah mewabah di kalangan Yahudi dan Tuhan mereka akibat pengusiran itu. Mereka mengatakan ingin membangkitkan Shekhinah keluar dari debu. Namun, mereka tidak mencari sebuah solusi politik atau membayangkan kepulangan besar-besaran orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan. Mereka bermukim di Safed, Galilea, dan memprakarsai kebangkitan mistikal yang menyediakan makna bagi pengalaman keterusiran mereka. Hingga saat itu, Kabbalah hanya memikat bagi sekelompok elit. Namun setelah malapetaka itu, orang Yahudi di seluruh penjuru dunia beralih dengan penuh semangat kepada spiritualitas yang lebih mistikal. Ketentraman dari filsafat kini tampak hampa. Aristoteles terasa agak gersang. Tuhannya jauh dan tak bisa dijangkau. Bahkan banyak yang menyalahkan filsafat atas bencana yang datang menimpa mereka dan menuduh filsafat telah melemahkan Yudaisme serta melunturkan rasa keistimewaan Israel. Ajarannya yang universal dan sikap terbuka terhadap filsafat non-Yahudi telah menarik banyak orang Yahudi untuk menerima baptisme. Filsafat tidak pernah lagi menjadi spiritualitas yang penting di dalam Yudaisme. Orang-orang ternyata merindukan sebuah pengalaman ketuhanan yang lebih langsung. Di Safed, kerinduan ini memperoleh intensitas yang nyaris bersifat erotik. Kaum Kabalis biasa mengembara di bukit-bukit Palestina dan berbaring di makam-makam para Talmudis terkemuka agar bisa seolah-olah menyerap visi para tokoh itu ke dalam kehidupan mereka yang galau. Mereka sering bangun sepanjang malam, tidak tidur seperti seorang pencinta yang frustasi, menyenandungkan lagu-lagu cinta kepada Tuhan dan memanggil-manggil nama kesenangannya. Mereka merasa bahwa mitologi dan latihan-latihan Kabbalah telah menyingkap rahasia mereka dan menyentuh duka di dalam jiwa-jiwa mereka melalui cara yang tak mampu dilakukan oleh metafisika dan kajian atas Talmud. Namun, karena keadaan mereka sangat berbeda dengan yang dihadapi Musa dari Leon, penulis Zohar, para pengungsi Spanyol itu perlu menyesuaikan visinya agar bisa menyuarakan kondisi khas mereka. Mereka menemukan solusi imajinatif luar biasa yang menyamakan keterusiran mutlak dengan ketuhanan mutlak.
Keterusiran orang Yahudi menyimbolkan dislokasi radikal di jantung semua eksistensi. Bukan hanya seluruh tatanan ciptaan tidak lagi berada di tempatnya yang semestinya, bahkan Tuhan pun telah terusir dari dirinya sendiri. Kabalah baru di Safed segera meraih popularitas dan menjadi gerakan massa yang tidak saja mengilhami kaum Sephardim, tetapi juga memberikan harapan baru bagi kaum Asykenazim Eropa yang tak lagi mendapatkan tempat tinggal yang aman di wilayah Kristen. Keberhasilan luar biasa ini menunjukkan bahwa mitos-mitos Safed yang asing dan membingungkan itu ternyata memiliki kekuatan untuk menyuarakan kondisi orang Yahudi. Ini merupakan gerakan Yahudi terakhir yang mendapat penerimaan dari hampir semua kalangan dan menorehkan perubahan besar dalam kesadaran religius dunia Yahudi. Latihan-latihan khusus dalam Kabalah hanya diperuntukkan bagi sedikit orang yang telah dipersiapkan untuk itu, tetapi ide-idenya menjadi ungkapan standar ajaran Yahudi. Untuk memberi apresiasi yang layak bagi visi baru tentang Tuhan ini, kita harus memahami bahwa mitos-mitos tersebut tidak untuk dipahami secara harfiah. Kaum Kabalis Safed menyadari bahwa tamsil yang mereka pakai memang sangat berani dan mereka selalu memagarinya dengan ungkapan-ungkapan semacam seolah-olah atau anggaplah demikian. Akan tetapi, setiap pembicaraan tentang Tuhan senantiasa bersifat problematik. Tak terkecuali doktrin biblikal tentang penciptaan alam. Kaum Kabalis menemukan kesulitan yang sama seperti yang juga pernah dirasakan oleh para filsuf. Keduanya menerima metafora emanasi Platonis yang melibatkan Tuhan dengan alam yang secara abadi mengalir darinya. Para nabi telah menekankan kesucian dan keterpisahan Tuhan dari alam, tetapi Zohar menyatakan bahwa alam Sefirot Tuhan mencakup seluruh realitas. Bagaimana mungkin dia terpisah dari alam jika dia adalah semua di dalam semua? Moses ben Jacob Cordovero dari Safed melihat paradoks ini dengan jelas dan berupaya membahasnya. Di dalam teologinya, Tuhan Ensof tidak lagi merupakan Tuhan tertinggi yang tidak bisa dipahami, melainkan merupakan pemikiran tentang dunia. Dia menyatu dengan semua makhluk dalam keadaan platonis ideal mereka, tetapi terpisah dari wujud material mereka di dunia yang cacat. Karena semua yang ada terkandung di dalam eksistensinya, meliputi semua eksistensi, demikian dia menjelaskan. Substansinya hadir di dalam sefirotnya, dan dia sendiri adalah segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang ada di luar dirinya. Pandangan ini sangat dekat dengan monisme Ibn al-Arabi dan Mullah Shadran. Akan tetapi, Ishak Luria, pahlawan dan orang suci Kabalisme Safed, mencoba menjelaskan paradoks transendensi dan imanensi ilahi secara lebih lengkap dengan salah satu ide paling mencengangkan yang pernah diformulasikan tentang Tuhan. Kebanyakan mistikus Yahudi enggan untuk membicarakan pengalaman mereka tentang Tuhan. Salah satu kontradiksi dari spiritualitas jenis ini adalah bahwa para mistikus menyatakan pengalaman mereka tak terucapkan, tetapi banyak yang bersedia untuk melukiskannya. Namun, para Kabalis sangat waspada tentang ini. Luria merupakan Zadikim atau orang suci yang berhasil memikat pengikut ke aliran mistisme yang dikembangkannya dengan menggunakan karismanya sendiri. Dia bukanlah seorang penulis, dan pengetahuan kita mengenai sistem kabalistiknya didasarkan pada percakapan yang direkam oleh muridnya, Hayim Vital, dalam risalahnya yang berjudul Etz Hayim, dan Joseph Ibn Tabul yang karya manuskripnya baru diterbitkan pada tahun 1921. Luria menghadapi pertanyaan yang telah mengusik kaum monoteis selama berabad-abad. Bagaimana mungkin Tuhan yang sempurna dan tak terbatas telah menciptakan sebuah dunia yang terbatas dan syarat dengan kejahatan? Dari mana kejahatan itu berasal? Luria menemukan jawabannya dengan cara membayangkan apa yang terjadi sebelum emanasi Sefirot, ketika Ensof telah mengalihkan dirinya sendiri ke dalam introspeksi yang sublim. Demi menyediakan ruang bagi dunia, demikian Luria menduga, Ensof seolah-olah mengosongkan sebuah kawasan di dalam dirinya sendiri. Dalam tindakan pengerutan atau penarikan diri ini, Tuhan telah menciptakan sebuah tempat yang dia tidak berada di dalamnya,
sebuah ruang kosong yang dapat diisinya melalui proses pewahyuan diri dan penciptaan yang terjadi secara serempak. Ini merupakan upaya yang sangat berani dalam mengilustrasikan doktrin penciptaan ex nihilo yang sulit. Tindakan paling awal dari Ensov adalah pengucilan sebagian dirinya atas kehendaknya sendiri. Dia telah seolah-olah turun lebih jauh ke dalam wujudnya sendiri dan menetapkan suatu batasan pada dirinya sendiri. Ini adalah sebuah ide yang tidak berbeda dengan kenosis primordial yang pernah dibayangkan oleh orang Kristen di dalam Trinitas, yakni ketika Tuhan mengosongkan diri ke dalam putranya melalui tindakan ekspresi diri. Bagi kaum Kabalis abad ke-16, Simsum pada dasarnya merupakan simbol keterusiran, yang mendasari struktur seluruh eksistensi tercipta dan telah dialami oleh Ensov sendiri. Ruang kosong yang diciptakan oleh penarikan diri Tuhan dikonsepsikan sebagai sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh Ensov di semua sisinya. Ini adalah tohu ubohu, yakni bumi tak berbentuk yang disebutkan di dalam kitab Kejadian. Sebelum pengerutan Simsum, berbagai kuasa Tuhan berpadu secara harmonis, tak terbedakan satu sama lain. Ampunan Tuhan dan pengadilannya yang tegas hadir di dalam Tuhan dengan keselarasan sempurna. Namun selama proses Simsum, Ensov memisahkan Din dari sifat-sifatnya yang lain dan memasukkannya ke ruang yang telah dikosongkannya. Dengan demikian, Simsum bukan sekedar tindakan pengosongan diri karena cinta, tetapi bisa dipandang sebagai semacam pembasuhan ilahi. Tuhan telah menghilangkan kemurkaan dari wujud terdalamnya. Tindakan pertamanya, dengan demikian, memperlihatkan kekerasan dan ketegasan kepada dirinya sendiri. Kini, setelah terpisah dari Hesed dan sifat-sifat Tuhan yang lain, Din berpotensi untuk menjadi destruktif. Namun, Ensov tidak sepenuhnya meninggalkan ruang kosong itu. Suatu garis tipis cahaya ilahi menembus lingkaran ini dengan mengambil bentuk berupa apa yang disebut Zohar sebagai Adam Kadmon, manusia pertama. Kemudian muncul emanasi dari Sefirot. Walaupun ini tidak persis seperti yang dituturkan di dalam Zohar, Luria mengajarkan bahwa Sefirot telah terbentuk di dalam Adam Kadmon. Ketika Sefirot tertinggi, yakni Heter, Hokmah, dan Bina, memancar dari hidung, telinga, dan mulutnya. Namun kemudian terjadi bencana yang oleh Luria disebut pemecahan tabung. Sefirot perlu disimpan dalam bungkus atau tabung khusus untuk membedakan dan memisahkan mereka satu sama lain dan mencegah mereka untuk bergabung kembali ke dalam kesatuan asalnya. Tabung atau pipa ini bukanlah sesuatu yang bersifat material, tentu saja, tetapi terbuat dari sejenis cahaya tebal yang berfungsi sebagai pelindung bagi cahaya Sefirot yang lebih murni. Tatkala ketiga Sefirot tertinggi memancar dari Adam Kadmon, tabung-tabung itu telah berfungsi secara sempurna. Akan tetapi, tatkala 6 Sefirot berikutnya memancar dari matanya, tabung-tabung tersebut tak cukup kuat untuk menampung cahaya ilahi dan akhirnya bobol. Akibatnya, cahaya menghambur keluar. Beberapa di antaranya naik ke atas dan kembali kepada Tuhan tertinggi, namun sebagian percikan api ilahi jatuh ke bumi yang kosong dan terperangkap di dalam kekacauan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berada pada tempatnya semula. Bahkan, ketiga Sefirot tertinggi jatuh ke tataran yang lebih rendah sebagai akibat dari bencana tersebut. Harmoni asal telah runtuh dan percikan api Tuhan melesat ke bumi tak berbentuk. Tohu ubohu terasing dari Tuhan tertinggi. Mitos aneh ini mengingatkan kembali pada mitos-mitos gnostis terdahulu tentang dislokasi primordial. Mitos ini juga mengungkapkan ketegangan yang terdapat dalam seluruh proses penciptaan yang lebih dekat dengan konsep ledakan besar para ilmuwan modern daripada dengan urutan tertib yang digambarkan kitab Kejadian. Tak mudah bagi Ensov untuk muncul dari keadaan tersembunyinya. Itu hanya bisa dilakukannya secara coba-coba. Dalam Talmud, para nabi menemukan gagasan yang sama. Mereka mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia-dunia lain dan menghancurkannya sebelum menciptakan dunia yang ini. Namun, tidak semuanya hilang. Sebagian kabalis membandingkan pemecahan ini dengan retaknya telur yang akan menetas atau merekahnya benih yang akan tumbuh. Kehancuran ini merupakan pendahuluan bagi sebuah ciptaan baru. Meskipun segalanya tampak tidak teratur, Ensov akan menghadirkan kehidupan baru dari kekacauan yang nyata ini melalui proses tikun atau reintegrasi.
Setelah bencana, arus cahaya baru memancar dari Ensof dan menembus kening Adam Kadmon. Kali ini, Sephiroth disusun kembali ke dalam konfigurasi baru, tidak lagi sebagai aspek-aspek umum tentang Tuhan. Masing-masingnya menjadi wajah yang mengungkapkan seluruh personalitas Tuhan, dengan ciri-ciri yang khas, hampir seperti 3 personai Trinitas. Luria berupaya menemukan cara baru untuk mengungkapkan ide kabalistik lama tentang Tuhan yang tak terjangkau melahirkan dirinya sendiri sebagai sosok manusia. Dalam proses tikun, Luria memakai simbolisme kehamilan, kelahiran, dan pertumbuhan seorang manusia untuk menggambarkan evolusi serupa yang terjadi di dalam Tuhan. Evolusi ini sangat rumit, dan barangkali jalan terbaik untuk menjelaskannya adalah secara diagramatik. Dalam reintegrasi tikun, Tuhan memulihkan ketertiban dengan mengelompokkan kembali 10 Sephiroth menjadi 5 wajah dalam urutan berikut. 1. Keter, Sephirah tertinggi yang disebut Zohar sebagai tiada menjadi Parzuf pertama dinamakan Arif, Ampin atau yang melahirkan. 2. Chokhmah menjadi Parzuf kedua disebut Aba atau Bapa. 3. Bina menjadi Parzuf ketiga disebut Ima atau Ibu. Din, Hesed, Rachamim, Netzach, Hod, Yesod semua menjadi Parzuf keempat disebut Zer Anpin atau yang tak sabar. Pemasangannya adalah Sephiroth kelima, yakni terakhir, disebut Malchut atau Shekhena menjadi Parzuf kelima yang disebut Nukrah de Zer atau wanita Zer. Simbolisme seksual merupakan upaya berani untuk menggambarkan penyatuan kembali Sephiroth yang akan memulihkan keterputusan yang terjadi ketika tabung-tabung bobol dan mengembalikan harmoni asal. Kedua pasangan, yakni Aba dan Ima, Zer dan Nukro, berpadu dalam ziwuk, dan perkawinan antara unsur lelaki dan perempuan didambakan ketertiban yang telah dipulihkan. Kaum kabalis tak henti-hentinya memperingatkan para pembacanya untuk tidak memahami hal ini secara harfiah. Ini merupakan fiksi yang dirancang untuk merujuk pada proses integrasi yang tidak bisa digambarkan dalam terma yang jelas dan rasional, dan untuk menetralkan tamsil yang terlalu maskulin tentang Tuhan. Penyelamatan yang dibayangkan kaum mistik tidak bergantung pada peristiwa-peristiwa historis seperti kedatangan Mesias, tetapi merupakan proses yang harus dijalani Tuhan sendiri. Rencana awal Tuhan adalah menjadikan manusia sebagai penolongnya dalam proses penebusan percikan ilahi yang terserak dan terperangkap di dalam kekacauan pada saat pemecahan tabung. Namun, Adam telah melakukan dosa ketika berada di Taman Firdaus. Seandainya itu tidak terjadi, harmoni asal akan kembali pulih dan keterasingan ilahi akan berakhir pada hari Sabtu pertama. Akan tetapi, kejatuhan Adam mengulangi bencana prima pemecahan tabung. Tatanan makhluk tercampak, cahaya ilahi di dalam jiwanya terserah keluar dan terpenjara di dalam materi. Sebagai akibatnya, Tuhan mengembangkan rencana yang lain. Dia memilih Israel untuk menjadi penolongnya dalam perjuangan demi meraih kedaulatan dan kendali. Meskipun Israel, sebagaimana percikan api ilahi itu sendiri, terserak di berbagai diaspora yang kejam dan tak bertuhan, orang Yahudi memiliki misi istimewa. Selama percikan ilahi terpisah dan tersesat di dalam materi, Tuhan menjadi tidak sempurna. Dengan menaati Taurat secara seksama dan tekun dalam berdoa, setiap orang Yahudi dapat membantu mengembalikan percikan itu ke sumber ilahinya dan dengan demikian menyelamatkan dunia. Dalam visi penyelamatan ini, Tuhan tidak turun kepada manusia, namun sebagaimana selalu diyakini oleh orang Yahudi, Tuhan sebenarnya bergantung pada umat manusia. Orang Yahudi memiliki hak istimewa untuk membantu membentuk kembali Tuhan dan memperbaruinya. Luria memberi makna baru pada gambaran awal tentang keterasingan Shekhena. Dapat diingat kembali bahwa di dalam Talmud, para nabi melihat Shekhena secara sukarela pergi ke pengasingan bersama kaum Yahudi setelah peristiwa penghancuran kuil. Zohar telah mengidentifikasi Shekhena sebagai Sephirah terakhir dan menjadikannya sebagai aspek feminim Tuhan. Di dalam mitos Luria, Shekhena jatuh bersama Sephiroth lain ketika tabung-tabung terpecah. Dalam tahap pertama tikun, Shekhena menjadi Nukro dan melalui perkawinan dengan Zer, dia nyaris kembali dipadukan kembali ke alam ilahi. Namun ketika Adam melakukan dosa, Shekhena jatuh sekali lagi dan terasing dari Tuhan tertinggi.
Luria hampir pasti tidak pernah bersentuhan dengan tulisan-tulisan kaum Kristen Gnostik yang telah mengembangkan mitologi yang sangat mirip. Dia secara spontan menggunakan mitos kuno tentang keterasingan dan kejatuhan untuk menjawab kebutuhan kondisi tragis abad ke-16. Kisah tentang kopulasi ilahi dan dewi-dewi yang terusir telah ditolak oleh kaum Yahudi periode biblikal ketika mereka mengembangkan doktrin tentang Tuhan yang esa. Ketertarikannya dengan paganisme dan keberhalaan tentu secara logis tak disenangi orang-orang Sephardi. Akan tetapi, mitologi Luria disambut hangat oleh kaum Yahudi di Persia hingga Inggris, Jerman hingga Polandia, Italia hingga Afrika Utara, Belanda hingga Yaman. Jika diungkapkan dalam terma Yahudi, mitologi itu mampu menyentuh sebuah perasaan yang terpendam dan memberi harapan baru di tengah keputusasaan. Mitologi itu membuat orang-orang Yahudi bisa mempercayai bahwa di tengah keadaan mengenaskan yang menimpa sebagian besar mereka, masih dapat ditemukan sebuah arti dan tujuan akhir. Orang Yahudi dapat mengakhiri keterasingan Shekhinah dengan cara menunaikan mitzvot. Mereka dapat membangun kembali Tuhan mereka. Adalah menarik untuk membandingkan mitos ini dengan teologi Protestan yang diciptakan Luther dan Calvin di Eropa dan pada masa yang sama. Kedua pembaru Protestan ini mengajarkan tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Dalam teologi mereka, seperti yang akan kita saksikan, manusia sama sekali tak bisa berkontribusi terhadap penyelamatan diri mereka sendiri. Akan tetapi, Luria menyebarkan doktrin tentang kerja. Tuhan membutuhkan manusia dan akan menjadi kurang sempurna tanpa doa dan amal baik mereka. Di tengah tragedi yang menimpa kaum Yahudi di Eropa, mereka mampu untuk bersikap lebih optimis tentang kemanusiaan dibanding orang Protestan. Luria memandang misi tikun dalam cara yang kontemplatif. Ketika Kristen Eropa, yakni Katolik dan Protestan, merumuskan semakin banyak dogma, Luria justru membangkitkan teknik-teknik mistikal Abraham Abulafia untuk membantu kaum Yahudi melampaui bentuk aktivitas intelektual ini dan menanamkan kesadaran yang lebih intuitif. Penyusunan ulang huruf-huruf dari nama Tuhan dalam spiritualitas Abulafia telah mengingatkan kaum Kabalis bahwa arti kata Tuhan tidak bisa secara memadai disampaikan oleh bahasa manusia. Dalam mitologi Luria, ini juga melambangkan rekonstruksi dan perumusan ulang konsep ketuhanan. Hayim Vital menggambarkan pengaruh emosional yang sangat besar dalam disiplin-disiplin yang dianjurkan Luria, melalui pemisahan diri dari pengalaman normal keseharian. Dengan tetap terjaga ketika orang lain tidur terlelap, berpuasa di saat orang lain makan, mengasingkan diri untuk sementara, seorang kabalis dapat memusatkan pikirannya pada kata-kata aneh yang tidak ada kaitannya dengan bahasa biasa. Dia akan merasa berada di sebuah dunia yang lain, gemetar dan berguncang seakan-akan ditaklukkan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya. Namun, di sini tidak terdapat ancaman yang mencemaskan. Luria mengajarkan bahwa seorang kabalis harus menenangkan pikiran sebelum memulai latihan-latihan spiritualnya. Kebahagiaan dan kegembiraan itu penting. Tak boleh ada rasa tercekam atau penyesalan, rasa bersalah atau cemas dalam pelaksanaannya. Vital mengajarkan bahwa Shekhinah tidak dapat tinggal di sebuah tempat yang berisi kesedihan dan penderitaan. Suatu gagasan telah yang kita lihat berakar dari Talmud. Kesedihan terbit dari kekuatan jahat di dalam dunia, sedangkan kegembiraan mampu membuat seorang kabalis mencintai Tuhan dan melingkupinya. Di dalam hati seorang kabalis tak boleh ada kemarahan terhadap siapapun, bahkan terhadap goyim. Luria menyamakan kemarahan dengan keberhalaan, sebab seorang yang marah berarti ditaklukkan oleh suatu dewa asing. Memang mudah untuk melontarkan kritik terhadap mistisme Lurianis, seperti yang dikemukakan oleh Gershom Shalom, misteri Tuhan Ensof yang digambarkan sangat kuat di dalam Zohar. Bisa terhapus di dalam drama Simsum, pemecahan tabung, dan tikun. Pada bab berikut akan kita saksikan bahwa mistisme ini berkontribusi terhadap episode yang membawa bencana dan memalukan dalam sejarah Yahudi. Sekalipun demikian, konsepsi ketuhanan Luria telah mampu menolong orang-orang Yahudi menanamkan semangat kegembiraan dan kebaikan, serta pandangan positif tentang kemanusiaan pada saat rasa bersalah dan kemarahan kaum Yahudi telah membuat banyak di antara mereka berputus asa dan kehilangan kepercayaan untuk tetap hidup.
Orang Kristen Eropa tidak mampu menghasilkan spiritualitas positif semacam itu. Mereka juga telah mengalami bencana historis yang tidak bisa dilipur oleh agama filosofis kaum skolastik. Wabah hitam tahun 1348, kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453, skandal Ecclesiastical Avignon Captivity pada tahun 1334 hingga 1342, dan perpecahan besar tahun 1378 hingga 1417 telah menampakkan dengan jelas ketakberdayaan kondisi manusia dan menjatuhkan reputasi gereja. Manusia tampaknya tidak mampu melepaskan dirinya sendiri dari nasib yang menakutkan tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, selama abad ke-14 dan ke-15, para teolog semacam Duns Scotus dari Oxford dan teolog Prancis Jean de Gerson menekankan kedaulatan Tuhan yang mengendalikan urusan manusia sekeras seorang penguasa absolut. Manusia tak bisa berkontribusi apapun bagi penyelamatan diri mereka sendiri. Perbuatan baik tidak memiliki nilai kebaikan dalam dirinya sendiri, tetapi hanya karena Tuhan telah secara murah hati telah menetapkannya sebagai kebaikan. Namun demikian, selama beberapa abad ini juga terjadi pergeseran penekanan. Gerson sendiri adalah seorang mistikus yang percaya bahwa lebih baik berpegang teguh kepada cinta Tuhan tanpa banyak bertanya, daripada berusaha memahami hakikat Tuhan melalui nalar yang didasarkan pada iman sejati. Mistisme sedang naik daun di Eropa selama abad ke-14, seperti yang telah kita saksikan, dan orang-orang mulai mengapresiasi bahwa akal tidak mampu menjelaskan misteri yang mereka sebut Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas A. Kempis di dalam karyanya yang berjudul The Imitation of Christ. Apa manfaatnya memperdalam pembahasan tentang Trinitas jika engkau tak punya kerendahan hati dan karena itu menyusahkan Trinitas? Aku lebih baik bertobat daripada mampu mendefinisikannya. Seandainya hatimu telah menguasai seluruh isi Alkitab dan semua ajaran para filosof, bisakah semua itu menolongmu tanpa rahmat dan cinta Tuhan? The Imitation of Christ dengan religiositasnya yang agak muram menjadi salah satu buku klasik spiritual terpopuler di Barat. Selama abad-abad ini, peribadatan semakin berpusat pada Yesus sebagai manusia. Praktik perenungan tahap-tahap penyaliban terkonsentrasi pada perincian partikular derita dan sengsara fisik Yesus. Beberapa meditasi abad ke-14 yang ditulis oleh pengarang anonim mengajarkan kepada pembaca bahwa ketika bangun di pagi hari, setelah semalam suntuk merenungi jamuan terakhir, matanya harus masih merah karena menangis. Segera setelah itu, dia harus mulai merenungkan pengadilan Yesus dan mengikuti langkahnya hingga ke Kalvari, jam demi jam. Pembaca diajak untuk membayangkan dirinya memohon kepada pihak berwenang untuk menyelamatkan nyawa Yesus, duduk bersamanya di dalam penjara dan mencium tangan dan kakinya yang dirantai. Dalam kegiatan yang suram ini, tak banyak penekanan pada soal kebangkitan, tetapi lebih pada kemanusiaan Yesus yang rentan. Emosi yang kuat dan apa yang mengejutkan pembaca modern sebagai keingintahuan yang tidak wajar menjadi ciri sebagian besar deskripsi ini. Bahkan, mistikus besar Bridget dari Swedia atau Julian dari Norwich berspekulasi dengan perincian dramatis tentang keadaan fisik Yesus. Kulihat wajahnya yang halus, kering, tanpa darah, dan pucat karena kematian. Dia menjadi semakin pucat, mati, dan tak bernyawa. Lalu jasad itu berubah membiru, dan lambat laun berubah menjadi biru pucat seperti daging yang berada di ambang kebusukan. Bagiku, kebahagiaannya terpancar terutama melalui wajahnya yang diberkati, dan lebih khusus lagi melalui bibirnya. Di sana juga aku melihat 4 warna yang sama, walaupun sebelumnya, seperti kusaksikan sendiri, dia tampak segar, merekah, dan indah. Sungguh menyedihkan melihatnya berubah seiring kematiannya. Cuping hidungnya juga layu dan mengering di depan mataku. Dan tubuhnya yang terkasih menjadi hitam dan coklat karena mengering di dalam kematian. Perincian ini mengingatkan kita pada patung-patung salib Jerman abad ke-14 dengan bentuk badan meliuk lemah dan berlumur darah yang mencapai puncaknya. Tentu saja pada karya Matthias Grunewald. Julian mampu menatap jauh ke dalam hakikat Tuhan. Ia menggambarkan Trinitas hidup di dalam jiwa
dan bukan sebagai realitas yang berada di luar sana, bagaikan seorang mistikus sejati. Akan tetapi, daya konsentrasi Barat terhadap manusia Yesus tampaknya terlalu kuat untuk dibendung. Selama abad ke-14 dan ke-15, orang Eropa malah menjadikan manusia lain, bukannya Tuhan, sebagai pusat kehidupan spiritual mereka. Kultus abad pertengahan terhadap Maria dan orang-orang suci meningkat seiring dengan tumbuhnya kesetiaan terhadap manusia Yesus. Antusiasme terhadap benda-benda keramat dan tempat-tempat suci juga telah mengalihkan perhatian orang Kristen Barat dari sesuatu yang lebih penting. Mereka justru semakin menjauhkan perhatian mereka dari Tuhan. Sisi gelap spirit Barat semakin jelas selama era Renaissance. Para filosof dan humanis era Renaissance sangat kritis terhadap banyak aspek keberagaman abad pertengahan. Mereka sangat tidak menyukai spekulasi muskil kaum skolastik yang menurut mereka telah membuat Tuhan menjadi asing dan membosankan. Sebagai gantinya, mereka ingin kembali kepada sumber-sumber keimanan, khususnya kepada San Agustinus. Orang abad pertengahan menghormati Agustinus sebagai teolog. Akan tetapi, ketika kaum humanis membaca Confessions, mereka mendapati Agustinus sebagai seorang manusia biasa yang tengah berada dalam pencarian pribadi. Menurut mereka, Kristen bukanlah sekumpulan doktrin tetapi sebuah pengalaman. Lorenzo Valla menekankan kesia-siaan pencampuran dogma suci dengan liku-liku dialektika dan perdebatan metafisik. Kesia-siaan ini telah dicela oleh San Paulus sendiri. Francesco Petrarch mengemukakan bahwa teologi adalah puisi aktual, puisi tentang Tuhan, yang menjadi efektif bukan karena telah membuktikan sesuatu, melainkan karena langsung menembus hati. Kaum humanis telah menemukan kembali martabat manusia, tetapi ini tidak membuat mereka mengingkari Tuhan. Alih-alih, sebagai manusia sejati di masanya, mereka menekankan kemanusiaan Tuhan yang telah menjadi manusia. Namun demikian, bahaya klasik itu ternyata masih tetap ada. Orang-orang di zaman Renaissance amat menyadari kerapuhan pengetahuan kita dan juga menaruh simpati terhadap rasa berdosa Agustinus yang akut. Seperti yang dikatakan oleh Petrarch, telah berkali-kali aku merenungkan kesengsaraan dan kematianku sendiri. Dengan linangan air mata, aku berusaha mencuci semua dosaku agar aku bisa membicarakannya tanpa menangis. Namun, hingga kini semuanya sia-sia. Sesungguhnya Tuhan adalah yang terbaik. Aku adalah terburuk. Dengan demikian, terdapat jurang yang jauh antara manusia dengan Tuhan. Coluccio Salutati dan Leonardo Bruni memandang Tuhan sebagai sangat transenden dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Sungguh pun demikian, filosof dan pastor Jerman Nicholas dari Cusa lebih yakin akan kemampuan kita untuk memahami Tuhan. Dia sangat tertarik pada sains baru, yang menurutnya akan membantu kita memahami misteri Trinitas. Matematika misalnya, yang hanya berurusan dengan abstraksi-abstraksi murni, bisa memberikan kepastian yang mustahil dalam disiplin ilmu yang lain. Gagasan matematis tentang yang maksimum dan yang minimum jelas saling bertentangan, namun pada kenyataannya dapat secara logis dipandang identik. Perpaduan dua kutub yang berlawanan ini mengandung gagasan tentang Tuhan. Gagasan tentang yang maksimum mencakup segala sesuatu. Ia mengimplikasikan pandangan tentang kesatuan dan kepastian yang secara langsung mengarah kepada Tuhan. Kemudian, garis maksimum bukanlah segitiga, lingkaran, atau bidang, tetapi gabungan ketiganya. Kesatuan dari hal-hal yang berlawanan juga merupakan sebuah trinitas. Akan tetapi, pembuktian cerdas dari Nicholas ini tidak memiliki banyak nilai religius. Pembuktian ini mereduksi ide tentang Tuhan menjadi sebuah teka-teki logika. Akan tetapi, keyakinannya bahwa Tuhan mencakup segala sesuatu, bahkan yang kontradiksi, mirip dengan persepsi ortodok Yunani bahwa semua teologi yang benar mestilah bersifat paradoks. Ketika menulis sebagai seorang guru spiritual, bukan sebagai filosof dan matematikawan, Nicholas menyadari bahwa seorang Kristen harus mencampakkan segala sesuatu jika dia bermaksud mendekati Tuhan dan bahkan meninggalkan akal untuk melampaui semua indera dan nalar. Wajah Tuhan tetap tersembunyi dalam rahasia dan keheningan mistik.
Pandangan-pandangan baru Renaissance tidak bisa menjawab ketakutan lebih mendalam yang, sebagaimana Tuhan, berada di luar jangkauan akal. Tak lama berselang setelah kematian Nicholas, tersebar ketakutan yang mencekam di negeri asalnya, Jerman, dan di seluruh Eropa. Pada tahun 1484, Paus Innocens VIII menerbitkan Summa Desiderantes yang menandai awal dari kegilaan terhadap sihir yang merebak secara sporadis di seluruh Eropa selama abad ke-16 dan ke-17 di kalangan komunitas Protestan maupun Katolik. Peristiwa ini kembali menyingkapkan sisi gelap spirit barat. Selama penyiksaan terselubung ini, ribuan pria dan wanita disiksa dengan kejam hingga mereka mengaku telah melakukan kejahatan yang mencengangkan. Mereka dikatakan telah berhubungan kelamin dengan setan-setan, terbang ribuan mil di angkasa untuk ikut serta dalam pesta-pesta orgi yang menyembah setan, bukannya Tuhan, di dalam misa yang cabul. Kini, kita mengetahui bahwa sihir itu tidak ada, tetapi kegilaan itu mewakili fantasi kolektif yang sama-sama diyakini oleh para inkuisitor yang terpelajar maupun para korbannya yang malang. Mereka mengimpikan hal-hal semacam itu dan dengan mudah terbujuk untuk meyakini bahwa hal itu memang betul-betul ada. Fantasi itu terkait dengan antisemitisme dan kecemasan seksual yang mendalam. Setan muncul sebagai bayangan Tuhan yang baik dan berkuasa, namun mustahil untuk didekati. Ini tidak terjadi di dalam agama-agama ketuhanan lainnya. Al-Quran misalnya, telah menyatakan dengan jelas bahwa setan akan diampuni di hari kiamat. Beberapa di antara kaum sufi mengklaim bahwa setan terusir dari surga karena mencintai Tuhan melebihi malaikat-malaikat yang lain. Tuhan telah memerintahkan setan untuk bersujud kepada Adam pada hari penciptaan. Tetapi setan menolak karena berkeyakinan bahwa ketundukan seperti itu hanya wajib dilakukan kepada Tuhan semata.